Jadi Pak Rizal Ramli tentu beliau boleh saja kecewa, boleh saja marah. Tapi di balik itu tentu beliau pasti tahu bahwa kemarahan beliau sulit menembus tembok kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat ditolaknya oleh MK gugatan Rizal Ramli tentang aturan presidensial threshold yang 20%. Kekecewaan Pak Rizal Ramli dikemukakannya kepada pers seperti disiarkan oleh FIFA. Memang kita tahu bahwa Pak Rizal Ramli sebagai yang mengajukan gugatan wajar kecewa. Sebab Pak Rizal Ramli tentu menginginkan aturan 20% ini tidak berlaku untuk warga negara mengajukan diri atau mengajukan orang lain untuk menjadi seorang calon presiden di Republik ini. Sebab semua orang, semua warga negara punya hak untuk mengajukan atau untuk dipilih dan memilih menjadi seorang pemimpin negara seperti presiden. Cuman itu sekarang diganjal oleh aturan PT ini yang mengharuskan 20%. Kita tahu dulu Pak Rizal Ramli juga pernah tampil untuk maju menjadi calon presiden. Kita melihat dulu beberapa gambar beliau ada tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Beranjak dari sini kita ingin mengatakan bahwa dari segi politik kita tidak heran bahwa kekuasaan itu yang pertama sekali perlu direbut. Setelah direbut perlu dipertahankan. Setelah dipertahankan perlu diperluas. Ini tiga hal dalam kekuasaan. Mengapa harus 20%? Bagi penguasa yang telah berhasil merebut kekuasaan, pertama dia ingin mempertahankan kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaan tentu perlu beberapa strategi yang harus dilakukan. Antara lain strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana agar memperkecil lawan, mempersedikit lawan. Andai kata dilakukan 20%, itu otomatis akan memperkecil lawan. Sebab yang 20% itu sudah jelas dipegang oleh penguasa. Partainya sudah jelas partai penguasa. Jadi karena itu kita perlu melihat bagaimanapun kelompok penguasa tidak akan menginginkan
ketentuan 20% ini berubah. Sebab sekarang mereka telah pegang dan 20% ini telah berada pada tangan partai penguasa, pada tangan kekuasaan. Bagaimana agar tetap bertahan 20% ini? Secara politik sah-sah saja dilakukan strategi agar tidak berubah. Penguasa yang telah mempunyai tangan yang panjang, tangan yang banyak, tangan yang kokoh, tentu bisa saja menjangkau berbagai ranting-ranting kekuasaan, dahan-dahan kekuasaan. Contoh MK. Memang di dalam ketentuan MK itu tidak boleh dipengaruhi oleh eksekutif, sebab mereka berada pada tataran yudikatif. Itu idealisnya memang begitu. Tetapi dalam politik tidak harus begitu. Kalau bisa dipengaruhi, ya pengaruhi. Kalau bisa ditekan, ya ditekan. Sama juga dengan mengatakan pers tidak boleh dikekang, kemerdekaan pers tidak boleh dikebiri. Teori idealisnya begitu, idealnya memang begitu. Tapi kenyataannya, siapapun yang berkuasa, kita lihat itu pembungkam pers nyaris terjadi. Dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain, dari satu rezim ke rezim lain. Pembungkaman pers itu tetap berlaku dalam berbagai versi, dalam berbagai polesan. Begitu juga dengan hal ini. Jadi Pak Rizal Ramli, tentu beliau boleh saja kecewa, boleh saja marah. Tapi di balik itu, tentu beliau pasti tahu bahwa kemarahan beliau sulit menembus tembok kekuasaan. Sulit. Sebab tembok kekuasaan itu memang sulit ditembus karena dia punya banyak batu di dalamnya, punya banyak semen di dalamnya, punya banyak pasir di dalamnya, punya banyak yang lain-lain. Ya banyak punya. Itulah kekuasaan. Kenapa kita lihat sulit sekali mengalahkan incumbent? Karena dia memang sedang berkuasa. Kalau kita katakan misalnya seorang incumbent gubernur tidak boleh ikut bermain ASN. ASN harus netral. Tetapi dalam kenyataannya, coba lihat ke dalam. Seorang sekda bisa saja dipanggil oleh seorang gubernur yang maju untuk periode kedua. Dia mengatakan, Pak Sekda maunya gimana? Mau netral atau gimana? Saya netral aja Pak. Okey. Kalau Pak Sekda netral, kalau saya terpilih nanti, mohon maaf, Pak Sekda akan saya kasih kursi netral. Artinya kursi tidak ada jabatan. Itu goncang itu. Tidak Pak. Tapi saya jangan, tentu tak kelihatan di permukaan. Paling-paling itu aja. Tetapi seluruh pejabat, apalagi eselon 1, eselon 2 sampai eselon 3, itu biasanya jadi tim sukses itu. Saya sampaikan aja lah, jadi tim sukses. Sulit yang berubah itu. Sebab batas seorang gubernur untuk melakukan mutasi 6 bulan. Setahun atau 2 tahun menjelang dia berakhir masa jabatan, itu sudah diperketatnya itu. Orang yang kedudukannya yang benar-benar setia padanya.
Kapan perlu seseorang yang akan menjadi kepala dinas dipanggil dulu, disumpah dulu kesetiaannya, dibaiat dulu, gitu. Jadi netralitas itu nonsen aja. Tapi kalau dibuktikan tentu tidak, secara hukum tidak akan terbukti. Mengapa bilang gitu? Fakta hukum mana? Tidak ada fakta hukum. Di politik tidak ada fakta hukuman. Di politik itu memang politik. Cara untuk mendapatkan sesuatu itu politik. Kembali lagi kita kepada persoalan MK. Memang kalau ingin merubah PT yang 20% itu, ya perjuangan yang saya lihat cukup berat. Bisa ya bisa. Tapi berat sekali. Kita tidak bisa menyalahkan MK. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena kondisi sistem yang membuat begitu. Tidak bisa. Kita tidak bisa juga menyalahkan undang-undang, karena undang-undangnya mau begitu. Yang membuat undang-undang itu siapa? Yang membuat undang-undang itu bukan rakyat, tetapi wakil rakyat. Wakil rakyat itu dia punya proses untuk jadi wakil rakyat, bukan langsung begitu tiba-tiba langsung dipilih rakyat. Enggak. Dia harus masuk partai dulu. Kalau dia masuk partai, dia harus tunduk ke garis partai. Seorang anggota dewan yang tidak tunduk kepada garis partai, yang tidak patuh kepada garis partai, dia bisa di PAW. Ini. Jadi apapun alasannya, kalau masih ingin duduk, seorang anggota DPR harus tunduk kepada garis partai. Kalau coba-coba pula mengatakan saya akan dipilih rakyat, bukan dipilih partai, partai akan mengatakan Anda dipilih rakyat melalui partai. Itu. Rakyat tidak bisa memecat wakilnya. Yang bisa memecat wakil rakyat itu partai. Dia bisa. Rakyat tidak bisa. Itu. Di politiknya begitu. Ideal yang kemuka terus-menerus, politik tidak. Jadi kembali lagi, ketika undang-undang dibentuk, itu kepentingan partai yang banyak. Kepentingan rakyat ya wallahu alam, kepentingan partai. Kalau ada yang ribut kerana undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka atau cipta kerja, kalau ribut itu, ngapain ribut? Memang itu wakil rakyat yang bekerja. Harusnya suara wakil rakyat itu mewakili suara rakyat. Tetapi itu harusnya, idealnya, kenyataannya, suara wakil rakyat harus mewakili suara partai. Demikian, semoga ke depan undang-undang MK walaupun berat tetapi bisa dirubah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.